Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan 18 nasihat yang sangat luar biasa ya, yang sangat penting dan sangat berguna, sangat bermanfaat untuk kita amalkan ya, insyaallah. Langsung aja ya. 18 nasihat Berikut adalah 18 pesan berharga yang layak kita amalkan. Pertama, selalu menunaikan salat fardu, khususnya Isya dan subuh berjamaah di masjid. Rasulullah SAW bersabda, sungguh salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh berjamaah di masjid. Andai saja mereka tahu betapa besar pahala kedua salat tersebut, pasti mereka akan melaksanakan kedua salat tersebut secara berjamaah di masjid, meski harus datang dengan cara merangkak, yaitu hadis riwayat Muslim. Nah, yang kedua, selalu menjaga keselamatan diri. Imam Ibnu Battah rahimahullah berkata, orang yang paling bisa menjaga keselamatan dirinya adalah yang paling bisa menjaga lisannya, yang paling menyibukkan diri dengan urusan agamanya, dan yang paling bisa meninggalkan hal-hal yang tidak berguna bagi dirinya. Ibnu Battah Al-Ibanah Al-Kubra 2/596. Nah, yang ketiga, jangan sampai berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, di antara tanda Allah berpaling dari hambanya adalah dia menjadikan hambanya itu sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna bagi dirinya. Selain itu, Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata, di antara penyebab terbesar mengapa hati sering terasa sempit adalah berpaling dari Allah. Hati terlalu terpaut dengan sesuatu selain Allah, sering lalai dari mengingat Allah, dan terlalu mencintai sesuatu selain dirinya. Nah, yang keempat, memiliki kebiasaan yang baik dan istiqomah di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hamba sakit atau sedang melakukan safar sehingga terhalang melakukan amal solih yang biasa ia lakukan, maka tetap dicatat untuk dirinya pahala atas amal solihnya yang rutin ia lakukan saat mukim, saat sedang safar dan saat sehat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Ahmad. Nah, yang kelima, jangan menjadi orang bodoh. Ibnu Al-Jauzi rahimahullah berkata, sungguh iblis itu menguasai atau menyesatkan manusia sesuai dengan sedikitnya kadar ilmu agamanya. Setiap kali sedikit ilmu agama manusia, semakin besar peluang iblis menguasai atau menyesatkan manusia. Nah, yang keenam, segeralah bersedekah sebelum pintu sedekah tertutup. Rasulullah SAW bersabda, bersedekahlah kalian segera, sebabnya sungguh akan datang kepada kalian suatu zaman saat seseorang berjalan dengan membawa harta yang hendak ia sedekahkan, tetapi ia tidak menemukan seorang pun yang mau menerima sedekah karena tidak butuh terhadap sedekah. Dalam arti sejahtera atau mungkin kaya ya. Ini hadis atau tidak masuk kategori penerima sedekah, udah kaya-kaya sejahtera juga ya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan yang ketujuh, jangan menghalangi diri dari hidayah Allah. Jangan menghalangi diri dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sahal bin Abdillah rahimahullah berkata, cahaya atau hidayah Allah akan terhalang masuk ke dalam hati yang di dalamnya ada sesuatu yang Allah benci, yakni penyakit hati seperti syirik, ujub, riya, takabur, iri, dengki, dan lain-lain. Kedelapan, berusaha memiliki anak dan istri yang solih-solihah. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan pandangan mata bagi seorang mukmin selain menyaksikan istri dan anak-anaknya senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, yang kesembilan, mencintai ilmu dan para ulama. Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata, siapa saja yang mencintai ilmu dan ahli ilmu atau para ulama, maka sungguh dia telah mencintai apa yang Allah cintai. Yang kesepuluh, selalu berharap mati syahid. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang benar-benar memohon kepada Allah agar mati syahid, Allah pasti akan mengangkat dirinya pada kedudukan para syuhada
Siapa saja yang benar-benar memohon kepada Allah agar mati syahid, Allah pasti akan mengangkat dirinya pada kedudukan para syuhada meski ia mati di atas tempat tidurnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang ke-11, selalu menyadari bahwa tobat itu jauh lebih nikmat daripada maksiat. Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata, andai pelaku maksiat tahu bahwa nikmat dan bahagianya tobat itu berlipat-lipat rasanya melebihi nikmat dan bahagianya maksiat, ia pasti akan bersegera tobat daripada tetap larut dalam nikmatnya maksiat. Nasihat ke-12, selalu menyadari bahwa hidup mulia itu hanya dengan Islam. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, sungguh kami dulu adalah bangsa yang paling hina, lalu Allah memuliakan kami dengan Islam. Karena itu, tatkala kami mencari kemuliaan tanpa Islam, yang dengan Islam itu Allah telah memuliakan kami, Allah pasti akan kembali menghinakan kami. Hadis riwayat Al-Hakim. Nasihat ke-13, jangan sekali-kali mengikuti hawa nafsu. Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata, seorang hamba jika biasa mengikuti hawa nafsunya, maka pendapat dan pandangannya pasti rusak. Dia akan memandang baik hal yang buruk dan memandang buruk hal yang baik. Akhirnya kebenaran dan kebatilan menjadi rancu pada dirinya. Ke-14, belajar adab sebelum ilmu. Imam Al-Auza'i rahimahullah berkata, pelajarilah dulu kejujuran atau adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Ke-15, selalu siap menolong orang lain. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang membantu seorang mukmin untuk melepaskan kesulitannya di dunia, pasti Allah akan menghilangkan kesulitan dari dirinya kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Ke-16, senantiasa memiliki sifat al-khauf wa al-muraqabah. Imam Ibnu Hajar rahimahullah berkata, seorang mukmin itu biasa memiliki rasa takut kepada Allah dan senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Ke-17, banyak bertasbih. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tidaklah seorang nabi pun di antara para nabi yang ada yang ditimpa kesedihan atau kesengsaraan kecuali ia meminta pertolongan kepada Allah dengan banyak mengucapkan tasbih. Ke-18 atau yang terakhir, banyak bertobat setiap hari. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sungguh aku ini biasa beristighfar atau memohon ampun dan bertobat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini Nabi yang udah dijamin surganya, paling tinggi, paling utama, paling luas, paling segala-galanya, masih beristighfar, masih memohon ampun kepada Allah sehari 70 kali. Bagaimana dengan kita yang setiap hari berbuat dosa, tapi istighfar aja, tobat aja masih males-malesan ya. Ya, semoga nasihat ini bisa bermanfaat untuk kita bersama, untuk kita semua. Semoga Allah menjadikan kita bisa menjalankan nasihat ini dengan sebaik-baiknya dan memberikan balasan terbaik, ridhonya, rahmatnya dan surganya kepada kita semua. Amin ya. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.